Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Nisa dari kelas Akuntansi Syariah semester 6 Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik, di mana ada 4 subtema yang akan saya bahas, yaitu: pertama, pengertian akuntansi sektor publik. Yang kedua, jenis dan karakteristik akuntansi sektor publik dan sektor privat. Yang ketiga, perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor privat. Dan terakhir, barang dan jasa publik. Jadi yang pertama yaitu pengertian akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi atau entitas yang beroperasi di sektor publik. Contohnya seperti pemerintahan, badan publik, dan lembaga non-profit atau lembaga yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Nah, dalam akuntansi sektor publik, laporan keuangan disusun biasanya mencakup realisasi laporan anggaran dan laporan posisi keuangan, serta mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku, seperti sistem akuntansi pemerintahan atau yang biasa kita dengar dengan singkatan SAP di Indonesia. Selain itu, akuntansi sektor publik juga berfokus pada pengelolaan dana publik secara lebih hati-hati dan terukur, mengingat dana tersebut berasal dari pajak atau kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa akuntansi sektor publik ini adalah akuntansi yang secara khusus berfokus pada sektor pemerintahan yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi entitas ini yaitu entitas yang berfokus pada pengelolaan dana dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, jenis dan karakteristik dari akuntansi sektor publik dan sektor privat. Yang pertama, jenis dari akuntansi sektor publik serta karakteristiknya, di mana jenis dari akuntansi sektor publik yaitu bisa kita lihat pada akuntansi pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu di tingkat pusat, daerah, maupun di tingkat lembaga publik yang lain. Nah, adapun karakteristik dari akuntansi sektor publik yaitu dapat kita lihat dari segi tujuannya, di mana fokus utamanya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik, mengolah anggaran pemerintah, dan memastikan penggunaan dana di sektor akuntansi publik ini sesuai dengan peraturan dan peruntukannya yang berlaku. Selanjutnya dari sumber dananya, di mana sebagian besar dari sumber dananya yaitu berasal dari pajak, retribusi, dan sumber daya negara lainnya. Selanjutnya dari segi pengaturannya, di mana terdapat pengawasan yang ketat oleh badan legislatif dan lembaga audit, misalnya BPK yang ada di Indonesia, untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peraturan dan peruntukannya yang berlaku. Selanjutnya pelaporannya, di mana laporan keuangan lebih banyak difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu dari segi pengukuran kinerja, di mana kinerja lebih sering diukur berdasarkan pencapaian tujuan sosial atau publik, bukan berdasarkan pada laba. Selanjutnya yang kedua, jenis akuntansi sektor privat serta karakteristiknya, di mana jenis dari akuntansi sektor privat ini dapat kita lihat pada akuntansi perusahaan swasta yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, berbeda dengan akuntansi sektor publik yang orientasinya pada akuntansi nirlaba. Selanjutnya adapun karakteristik dari akuntansi publik ini, yang pertama dapat kita lihat dari segi tujuannya, di mana fokus utama dalam akuntansi publik ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau profit dan memastikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk kepentingan pemangku kepentingan. Contohnya seperti investor, pemegang saham, kreditur, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya dari segi sumber dananya, di mana pendapatannya berasal dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh entitas atau perusahaan tersebut. Selanjutnya dari segi pengaturannya, di mana diperlukan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di pasar, seperti PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan pengawasan oleh pihak-pihak eksternal seperti auditor independen. Selanjutnya dari segi pelaporannya, di mana laporan dalam akuntansi publik ini, laporan keuangannya berfokus pada pendapatan, biaya, laba, dan posisi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya dari segi pengukuran kinerja. Nah, di mana kinerja diukur berdasarkan laba atau rugi dan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor privat, di mana dapat kita lihat dari tujuan, sumber pembiayaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan sistem akuntansi yang digunakan. Yang pertama, dari segi tujuan akuntansi, di mana akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan umum, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Selanjutnya, akuntansi sektor swasta itu berfokus pada pemaksimalan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya dari segi sumber pembiayaannya, di mana akuntansi sektor publik mendapatkan dana dari pajak, retribusi, utang pemerintah, dan laba dari BUMN atau BUMD. Selanjutnya dari sektor akuntansi swasta, di mana mengandalkan pendapatan dari penjualan produk atau jasa serta layanan investasi pribadi. Selanjutnya dari segi pertanggungjawabannya, di mana di akuntansi publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana berasal dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan di sektor swasta bertanggung jawab lebih kepada pemilik perusahaan dan kreditor serta investor. Selanjutnya dari segi struktur organisasi, di mana struktur organisasi di sektor publik itu bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sementara di sektor swasta memiliki struktur yang lebih fleksibel dan adaptif. Selanjutnya dari segi sistem akuntansinya, di mana akuntansi sektor publik umumnya menggunakan sistem berbasis kas menuju akrual atau kas toward akrual, meskipun dalam hal ini ada upaya untuk beralih sepenuhnya ke akrual. Di sisi lain, sektor swasta menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi sektor publik serta perkembangannya, di mana ruang lingkup akuntansi publik ini meliputi lembaga-lembaga yang menggunakan anggaran publik dan wajib melaporkan keuangannya kepada publik sebagai bentuk transparansinya. Nah, adapun ruang lingkup dari akuntansi publik ini meliputi lembaga-lembaga seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yayasan, pendidikan, kesehatan, tempat peribadatan, lembaga tinggi negara, dan departemen di bawah naungannya, serta organisasi non-profit dan juga perguruan tinggi. Nah, adapun ruang lingkup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama akuntansi pemerintahan. Nah, di akuntansi pemerintahan ini memberikan informasi tentang transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.
Nah, di dalam akuntansi pemerintahan ini juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah. Selanjutnya akuntansi sosial. Nah, akuntansi sosial ini diterapkan pada organisasi sosial atau organisasi nirlaba seperti partai politik, tempat ibadah, instansi pendidikan dan kesehatan, serta lembaga masyarakat lainnya. Adapun perkembangan dari sektor publik ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang penting dalam pengelolaan urusan publik. Awalnya merupakan aktivitas spesialis kecil, kini akuntansi sektor publik ini berfokus pada efektivitas manajemen dan efisiensi keuangan. Nah, perkembangan ini didorong oleh meningkatnya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, akuntansi sektor publik ini terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan di berbagai lembaga. Selanjutnya, submateri yang terakhir yaitu barang dan jasa sektor publik, di mana barang dan jasa publik ini adalah barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, yang pertama barang publik, di mana barang publik ini adalah barang yang disediakan oleh pemerintah untuk konsumsi masyarakat tanpa mengharuskan pembayaran langsung dari individu, di mana barang ini memiliki dua sifat utama. Yang pertama, non-ekskludabilitas, di mana hal ini tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari konsumsi barang tersebut, bahkan jika mereka tidak membayar untuknya. Nah, sifat yang kedua yaitu non-kompetitif, di mana konsumtif oleh satu individu tidak dapat mengurangi konsumsi oleh individu yang lainnya. Nah, adapun contoh dari barang publik yaitu yang pertama keamanan dan pertahanan. Contohnya seperti pelayanan oleh polisi, militer, dan lembaga keamanan yang lainnya. Selanjutnya infrastruktur publik, di mana contohnya seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan dasar. Contohnya seperti di banyak negara pemerintah menyediakan pendidikan dasar secara gratis kepada warganya seperti sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Selanjutnya lingkungan hidup. Contohnya seperti udara bersih, air bersih, dan pemeliharaan alam yang diperuntukkan bagi semua orang tanpa memandang siapa yang membayar. Selanjutnya jasa publik. Nah, jasa publik ini adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Dan jasa ini juga tersedia untuk semua orang meskipun kadang-kadang pemerintah mengatur penggunaannya melalui pajak atau pembiayaan lainnya. Nah, adapun contoh dari jasa publik ini seperti yang pertama, pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat baik secara gratis atau dengan subsidi dari pemerintah. Selanjutnya yang kedua, pendidikan tinggi atau pelatihan. Nah, di beberapa negara menyediakan layanan pendidikan tinggi, pelatihan keterampilan atau pendidikan vokasional kepada masyarakat negara. Selanjutnya pengolahan sampah dan kebersihan, di mana layanan pengumpulan sampah dan pembuangan limbah yang disediakan oleh pemerintah untuk memastikan kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya penyediaan air bersih dan sanitasi, di mana seringkali pemerintah menyediakan akses air bersih dan sistem sanitasi untuk masyarakatnya. Dan yang terakhir, layanan transportasi publik, contohnya seperti bus, kereta api, atau layanan transportasi umum lainnya yang disediakan pemerintah untuk masyarakat luas. Cukup sekian penjelasan video dari saya, semoga dapat dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.